Minasan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu. O genki desu ka? Selamat datang lagi di pelajaran saya kali ini dengan judul materi Nihongo de nan desu ka? Nihongo de nan desu ka? Dan Tanaka-san no enpitsu desu ka? Tanaka-san no enpitsu desu ka? Jadi ada dua judul ya. Nihongo de nan desu ka dan Tanaka-san no enpitsu desu ka? Materinya hampir sama, mirip-mirip, jadi saya gabungin. Oke, sebelum kita masuk ke materi utama, silahkan simak petunjuk dan tujuan pembelajaran kita. Jangan lupa berdoa, kemudian pastikan isi daftar hadir, catat materi kali ini dan pahami, terus tanya kalau ada yang nggak ngerti, kerjakan tugas sesuai petunjuk. Kemudian kalau ada teman kamu yang kurang ngerti materi atau tugasnya, silahkan bantu untuk dijelaskan ya. Lalu jagalah selalu adab dan sopan santun. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mengetahui kosakata benda yang ada di dalam kelas pakai bahasa Jepang, kemudian menggunakan kata tunjuk dalam bahasa Jepang juga. Jadi ini, itu, dan sebagainya. Kemudian mampu menanyakan dan menjawab pertanyaan yang menanyakan bahasa Jepang dari suatu benda. Ngerti nggak maksudnya? Jadi kita nanya ke orang pakai bahasa Jepang kayak, bahasa Indonesianya enpitsu apa sih? Bahasa Jepangnya buku apa sih? Kayak gitu. Oke, kosakata yang kita akan gunakan adalah secara umum kosakata benda yang ada di dalam kelas. Di bawah ini ada 3 jenis buku. Yang pertama ada buku tulis, tapi secara umum kita artikan ini sebagai buku aja ya. Buku kita sebut dengan hong. Hong. Ingat, dalam kata bahasa Jepang, n mati di akhir kata itu kita sebut dengan eng. Jadi bacanya hong. Kemudian yang kedua ada buku catatan. Kita sebut dengan noto. Noto. Garis di atas huruf O itu menandakan kalau dia panjang penyebutannya. Jadi noto. Kemudian ada kamus. Kamus kita sebut dengan jisho. Jisho. Kayak gitu. Next, ada 3 benda lagi. Yang pertama ada buku pelajaran IPA. Buku pelajaran IPA. Tapi kita generalisasikan aja. Secara umum kita sebut dengan buku pelajaran. Buku pelajaran itu kita sebut dengan kyokasho. Kyokasho. Gitu. Tempat pensil kita sebut dengan fudebako. Fudebako. Penggaris kita sebut dengan monosashi. Monosashi. Terus ada pensil, pulpen sama tas. Pensil kita sebut dengan enpitsu. Enpitsu. Kemudian pulpen kita sebutnya ada 2. Bisa pen, bisa borupen. Pen, borupen. Yang mana aja bisa. Kemudian ada tas. Tas kita sebut dengan kabang. Kabang. Kemudian ada jam tangan sama penghapus. Jam tangan kita bisa sebut dengan toke. Toke. Jadi i-nya itu lesap gitu. Jadi kayak sensei. Toke kayak gitu, jam tangan. Penghapus kita sebut dengan keshigomu. Keshigomu. Oke. Kemudian kita masuk ke kosakata yang berarti kata tunjuk. Kalau dalam bahasa Indonesia, kata tunjuk itu ada apa aja? Ada itu, ada ini, ada ono, kayak gitu ya. Pokoknya menunjukkan suatu keberadaan benda, kayak gitu. Dalam bahasa Jepang ada 3 kata tunjuk umum yang biasa digunakan, yaitu ada yang pertama, kore. Kore. Yang kedua ada sore. Sore. Yang ketiga ada are. Are. Bedanya apa ya sore, kore, are ini? Kalau kore secara umum itu artinya ini. Ini. Jadi bendanya itu ada di sekitar pembicara dan yang diajak bicara gitu. Jadi masih dalam jangkauan, masih bisa dipegang kayak gitu. Kemudian sore itu secara umum artinya adalah itu. Itu. Sore itu. Jadi bendanya itu tidak ada di dekat pembicara, tapi masih dalam jangkauan gitu. Misal dipegang orang atau kita lagi berdiri, bendanya di atas meja
di depan kita semeter 2 meter itu kita masih pakai sore. Artinya itu, kayak gitu. Yang ketiga adalah are. Are. Artinya sama kayak sore, artinya adalah itu. Sama aja, are itu artinya itu. Bedanya apa sih? Kalau tadi sore masih dalam jangkauan bendanya, are itu untuk menunjukkan benda yang jauh dari jangkauan, ngerti nggak? Jadi kayak kita nunjuk halte busway, kita nunjuk pohon, kita nunjuk apa gitu. Pokoknya yang tidak terjangkau sama jangkauan kita, kayak gitu. Paham ya bedanya kore, sore, dan are? Kemudian ada kata tanya yang akan sering kita gunakan dalam materi ini, yaitu ada nan desu ka. Nan desu ka itu dari 3 suku kata ya. Maksudnya dari 3 kata berbeda yang digabungin jadi satu. Nan desu ka itu dari nani, des, sama ka. Ingat, kalau kamu menemukan kata yang belakangnya ka, seperti nan desu ka, kayak gitu, berarti itu menunjukkan kata tanya. Kata tanya dalam bahasa Jepang berakhiran imbuhan ka. Nan desu ka, arimasu ka, doko ni imasu ka, kayak gitu. Kedepannya, pokoknya ingat-ingat aja kalau belakangnya ka itu berarti kata tanya. Nah, nan desu ka ini berarti apakah, gitu ya. Next, ada kosakata menunjukkan bahasa. Jadi bahasa Jepangnya bahasa Indonesia, dan seterusnya kayak gitu. Yang pertama ada bahasa Jepang. Itu huruf kanji, artinya bahasa Jepang kita sebut dengan Nihongo. Nihongo. Kayak gitu. Bahasa Indonesia kita sebut dengan Indonesia-go. Indonesia-go. Bahasa Inggris kita sebut dengan Eigo. Eigo. Kalau dari 3 bahasa ini, kalau diperhatikan apa persamaannya? Ya, betul. Persamaannya di belakangnya itu pasti ada imbuhan go. Ada kata go. Itu menunjukkan bahasa. Jadi misal bahasa Jawa berarti Jawa go. Bahasa Sunda berarti Sunda go. Kayak gitu. Kita masuk ke pola kalimatnya. Pola kalimat pertama itu berfungsi untuk menunjukkan benda. Jadi bahasa Indonesianya gini. Ini adalah tas. Itu adalah pensil. Itu adalah sepatu, kayak gitu bahasa Indonesianya. Terus dengan pertanyaan juga. Jadi kayak ada orang nanya nih, itu apa sih? Ini apa sih? Gitu. Terus jawabannya kita pakai kata tunjuk sebelumnya. Jadi kayak, ini apa sih? Oh, itu pensil, kayak gitu. Itu tas, kayak gitu. Rumusnya kita pakai kore, sore, are. Kalian pilih salah satu, tergantung konteks, tergantung letak bendanya, plus wa. Nah, wa ini adalah partikel. Jadi dalam bahasa Jepang banyak sekali partikel. Jadi fungsinya untuk menyambung-nyambungkan kalimat. Nah, setiap partikel ini fungsinya beda. Ada yang digunakan untuk subjek, ada yang digunakan untuk kata kerja, menyambung kata benda dan kata kerja, kayak gitu. Nah, wa plus kata benda plus des. Sering ya dari awal kita menyebutkan benda atau kalimat itu diakhiri dengan kata des. Des itu digunakan untuk memberikan kesan santun dan sopan pada setiap kalimat gitu. Jadi bedanya kalau nggak pakai des itu kurang formal, tidak formal. Kalau pakai des itu formal, kayak gitu. Dan kesannya tuh positif. Untuk kalimat-kalimat positif. Oke, kita masuk ke Q&A pertama ya. Silakan dibaca, itu ada kore wa nan desu ka? Kore itu ini. Wa adalah partikel yang untuk menggabungkan subjek dan kata selanjutnya, kayak gitu. Kore wa nan desu ka? Kore ini. Ditambah partikel wa, ditambah nan desu ka? Nan desu ka berarti apa tadi? Apakah ya? Berarti kalau digabung apa? Kore wa nan desu ka? Apakah ini? Apakah ini? Kalau sore, sore wa nan desu ka?
Apakah itu? Kayak gitu. Dijawab, korewa enpitsu desu. Korewa enpitsu desu. Kore ini ditambah partikel wa, ditambah kata benda, ditambah des. Berarti korewa enpitsu desu. Ini adalah pensil. Kayak gitu. Q&A yang kedua, sorewa kabang desu ka? Nah, ini difungsikan untuk bertanya, kita nggak yakin sama suatu benda. Jadi kayak kita ngelihat tempat pensil. Ini tempat pensil bukan sih? Oh, bukan, itu kantong make up misalnya. Ini tas, bukan, itu koper. Jadi kayak untuk mengkonfirmasi dan nanyain, ini bener nggak sih barang yang ada di pikiran kita, kayak gitu. Caranya adalah yang pertama untuk menanyakan pakai pola seperti ini. Sorewa kabang desu ka? Sore wa kabang desu ka? Berarti sore itu bisa diganti kore are ya. Sore wa kabang desu ka? Sore berarti itu. Ditambah partikel kabang desu ka? Ingat, kalau di belakangnya itu ada kata ka, imbuhan ka seperti ini, berarti dia bertanya. Sore wa kabang desu ka? Berarti apakah itu tas? Apakah itu tas? Terus ditanya, ada dua kemungkinan. Kalau benar dia tas, maka jawabannya hai, so desu. Kalau ternyata dia bukan tas, ternyata dia koper nih. Iye, chigaimasu, bukan. Kayak itu. Chigaimasu itu artinya bukan koper, jadi emang artinya bukan aja. Iye, chigaimasu itu bukan. Gitu. Iye, chigaimasu, bukan, kayak gitu. Pola kalimat kedua adalah menanyakan alih bahasa, gimana ya? Menanyakan bahasa Jepangnya ini, menanyakan bahasa Indonesianya ini gitu. Jadi kayak kita nanyain bahasa yang nggak kita ngerti dari suatu benda, kayak gitu. Yang pakai rumus ini, bisa dibaca sendiri ya, nanti dicocok-cocokin aja pakai contoh kalimat yang di bawah. Contoh kalimat pertama itu dibaca pensil wa Nihongo de enpitsu desu. Itu belum bertanya ya, itu masih ngasih tahu. Pensil wa Nihongo de enpitsu desu. Bahasa Jepangnya pensil adalah enpitsu. Berarti nih kalau mau nanya bahasa Inggrisnya, Nihongo-nya diganti eigo. Kayak gitu. Pensil wa Nihongo de enpitsu desu. Bahasa Jepangnya pensil adalah enpitsu. Yang kedua, buku wa Indonesia go de buku desu. Buku bahasa Indonesianya adalah buku. Kayak gitu. Dia nanya bahasa Indonesianya dari book. Karena dia bahasa Inggris kan. Buku wa Indonesia go de buku desu. Bahasa Indonesianya book adalah buku. Kayak gitu. Itu dua contohnya. Dua contoh kalimat pernyataan. Yang selanjutnya kita belajar Q&A-nya, cara bertanya dan cara menjawabnya. Q&A yang pertama ada buku wa Nihongo de nan desu ka? Buku wa Nihongo de nan desu ka? Buku bahasa Jepangnya apa sih? Apakah bahasa Jepangnya buku? Terus jawabannya adalah hong desu. Hong. Jadi bahasa Jepangnya buku adalah hong. Hong desu. Begitu. Ngerti ya? Buku wa Nihongo de nan desu ka? Hong desu. Kayak gitu. Apakah bahasa Jepangnya buku? Hong. Yang kedua ada kabang wa Indonesia go de nan desu ka? Sama aja ya. Apakah bahasa Jepangnya apakah bahasa Indonesianya tas? Apakah bahasa Indonesianya kabang? Apakah bahasa Indonesianya kabang? Kabang bahasa Indonesianya apa sih? Bahasa Indonesia dari kabang adalah tas. Kayak gitu. Ngerti ya? Pola kalimat ketiga adalah pola kalimat yang cara menyampaikan kalimat atau kata kepemilikan. Gitu. Coba kita ini rumusnya itu ya. Dibaca apa yang baru di situ selain partikel wa. Ada partikel no. Partikel no itu menunjukkan kepemilikan. Jadi kalau ada
partikel no di antara dua kata benda, itu berarti artinya kepemilikan. Langsung ke contohnya. Korewa watashi no enpitsu desu. Korewa sama desnya kita ilangin dulu. Yang tersisa tinggal watashi no enpitsu. Watashi no enpitsu. Watashi itu saya. No, kemudian enpitsu. Di antara watashi dan enpitsu, di antara saya dan pensil itu ada partikel no. Yang kalau digabung watashi no enpitsu. Kalau diartikan pensil saya. Bisa diganti dong, watashi itu bisa diganti kamu, diganti nama orang, diganti sensei. No enpitsu, bendanya bisa diganti apa aja. Kemudian kalau ditambah kore wa watashi no enpitsu desu, itu berarti menunjukkan kepemilikan. Jadi kayak nunjukin kita bawa pensil nih. Kore wa watashi no enpitsu desu. Ini adalah pensil saya. Sore wa Nobita-san no kabang desu. Sama ya, yang membedakan adalah kata tunjuk dan kata tunjuk yang punya sama bendanya. Sore wa Nobita-san no kabang desu. Itu adalah tasnya Nobita. Ngerti ya? Q&A yang kedua, selanjutnya ada Q&A. Jadi kita menanyakan kepemilikan. Ini punya siapa sih? Ini tasnya siapa sih? Ini tempat pensilnya siapa sih? Kayak gitu. Contohnya ada kore wa dare no enpitsu desu ka? Dare itu artinya siapa. Di antara dare dan enpitsu itu ada partikel no. Kalau dare artinya siapa, berarti dare no enpitsu pensilnya siapa? Kayak gitu. Kore wa dare no enpitsu desu ka? Ini pensilnya siapa? Pensil siapa nih? Gitu. Terus dijawab, Tanaka-san no enpitsu desu. Pensilnya Tanaka. Ternyata pensilnya Ayu. Ayu-san no enpitsu desu. Ternyata pensilnya Sensei. Sensei no enpitsu desu. Gitu. Pola kalimat terakhir adalah menyatakan versi negatif dari pola kalimat ketiga. Jadi kan kalau yang ketiga tadi menyatakan kalau emang itu pensilnya siapa, tasnya siapa, kayak gitu. Nah, kalau yang pola kalimat keempat, ini kita belajar menyatakan bukan, itu bukan tasnya ini, itu bukan pensilnya si ini, kayak gitu. Pakai rumusnya kayak gini, silakan dibaca. Masuk ke contoh tanya jawabnya ya. Kore wa Shinosuke-san no kabang desu ka? Sama kayak tadi ya. Kore wa Shinosuke-san no kabang desu ka? Apakah ini tasnya Shinosuke? Ini tasnya Shinosuke bukan sih? Gitu. Nanya, kita nemu tas nih. Ini tasnya Shinosuke bukan? Kore wa Shinosuke-san no kabang desu ka? Kayak gitu. Kalau ternyata dia benar tasnya Shinosuke, maka dijawabnya dengan hai, Shinosuke-san no kabang desu. Iya, itu tasnya Shinosuke, kayak gitu. Kalau ternyata itu bukan tasnya Shinosuke, itu tasnya Nobita ternyata. Kita jawab dengan bukan, itu bukan tasnya Shinosuke, kayak gitu. Iye, Shinosuke-san no kabang dewa arimasen. Dewa arimasen adalah bentuk negatif dari des. Bentuk negatif dari des. Artinya bukan. Gitu, menunjukkan kenegatifan, berarti itu bukan tasnya Shinosuke. Iye, Shinosuke-san no kabang dewa arimasen. Bukan, itu bukan tasnya Shinosuke. Kesimpulannya bisa dibaca sendiri. Kata tunjuk itu ada 3, kore, sore, are. Masing-masing tergantung letak bendanya. Kemudian akhiran des itu artinya diletakkan di akhir kalimat yang untuk bentuk sopan dan kalimat positif. Kalau mau tanya, kalau kalimat pertanyaan pasti ada imbuhan ka. Partikel no yang berada di antara dua benda itu berarti kepemilikan. Kayak gitu. Bentuk negatif dari des adalah dewa arimasen. Sebenarnya ada satu lagi yaitu ja arimasen, tapi untuk materi ini kita pakainya dewa arimasen. Kayak gitu. Tugas, catatlah. Catat. Tugasnya tuh, poinnya tuh 1, catat. Catatlah secara detail materi kali ini. Jadi nggak cuman kalian lihat videonya terus disalin per slide itu disalin ke buku, enggak. Jadi
usahakan sedetail mungkin sama yang saya jelaskan tadi, kayak gitu. Jadi karena saya nggak semuanya ditulis di slide, itu jadi kurang lengkap. Saya bikin kurang lengkap biar kalian dengerin apa yang saya omongin. Kemudian pokoknya sedetail mungkin, intinya biar kalian gampang belajarnya kayak gitu. Terus foto, kemudian submit ke Google Classroom. Google Classroom, bukan di Japri. Oke? Tugas kali ini adalah sekaligus sebagai daftar hadir. Jadi kalau kamu nggak ngumpulin, kamu telat ngumpulinnya, itu berarti dianggap tidak hadir. Kayak gitu. Tugas yang kemarin aja masih banyak yang ngerjain. Berarti yang pertemuan minggu lalu yang hadir cuma 10 orang gitu ya. Kemudian segala pertanyaan dan silahkan tanya di grup, jangan japri. Tanya di grup, jangan japri, oke? Oke, sekian materi kali ini. Silahkan kalau ada yang bertanya, tanya di grup. Oke? Arigatou gozaimasu. Mata raishu. Assalamualaikum.